Halo guys, alright, so welcome back to this channel guys. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan belajar grammar ya guys ya. Saya bakalan bagi-bagi videonya dalam beberapa part-part gitu ya guys ya. Pastikan kalian ikutin ini ya playlistnya ya guys ya, playlist di channel grammar ini. Pastikan kalian belajar sampai habis ya guys ya. Ada part 1, part 2, part 3 sampai selesai biar kalian memahami grammar secara komprehensif semuanya gitu guys ya, dari apa language, ada component of language, ada phoneme, morpheme segala macam, ada part of speech segala macam ya guys ya, ada tensesnya juga, passive voice K2K ya, to even concepts, clausa juga ada, adjective clause, adverbial clause, terus ini apa namanya adverbial clause, ada juga GTP ya, gerund to infinitive sama participle. Pastikan kalian ikutin rangkaian videonya di playlistnya ya sampai habis biar kalian paham secara komprehensif grammar dalam bahasa Inggris. Alright, thank you very much and selamat belajar. Oke, langsung aja teman-teman. Gimana, udah siap? Silakan berdoa dulu kalau mau berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, for today we will study about grammar, right? Oke, kalau belajar grammar itu yang pertama itu bahas language dulu ya guys ya. Language itu artinya adalah bahasa ya. Nah, bahasa itu apa definisinya? Yaitu suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi ya. Fungsinya adalah sebagai alat komunikasi. Komponennya, guys, komponen bahasa itu ada 6 ya. Ada phoneme atau huruf ya, morpheme itu kata dasar dan imbuhan, word itu kata ya, phrase itu ini rangkaian kata ya. Umpamanya kalian bilang raja, raja itu word aja kalau raja, word ya. Kalau sang raja, nah itu baru phrase ya guys, rangkaian kata dia, lebih dari satu kata. Nah kalau clause itu klausa, klausa itu rangkaian kata yang udah ada verbnya ya. Aku makan ya, aku makan itu main clause ya, apa induk kalimat. Karena aku lapar itu anak kalimatnya. Aku makan karena aku lapar, nah itu klausa semua tuh. Aku makan induk kalimat, karena aku lapar itu anak kalimat. Nah mereka berpotensi menjadi kalimat ya. Emangnya belum jadi kalimat sir? Belum. Kalau kalimat nanti ya, kalau yang kalimat yang nomor 6 itu harus ada tanda baca pengakhirnya guys, harus ada titiknya, yaitu kalimat pernyataan, ada tanda baca tanya, tanda tanya, kalimat pertanyaan, atau tanda seru itu kalimat perintah ya. Kalau nggak ada tanda, 3 tanda itu, titik, tanda tanya atau tanda seru, nah berarti cuman klausa gitu ya. Saya makan nasi belum dititik, nah berarti masih klausa, belum kalimat ya. Harus dititik dulu biar jadi kalimat. Nah sir, kenapa nggak langsung dititik aja? Mungkin belum selesai nulis gitu guys ya, belum selesai nulis. Saya makan nasi di dapur, mungkin masih mau ditambahkan, makanya belum dititik ya. Kalau orangnya udah selesai nulisnya pasti dititik nanti ya. Kalau udah dititik namanya adalah kalimat ya guys ya. Oke, langsung aja ke penjelasannya masing-masingnya. Nomor satunya phoneme atau huruf atau abjad atau letter ya guys ya. Alphabets, hijaiyah, Ibrani, pokoknya ngomong tentang huruf itu phoneme ya. Phoneme itu huruf ya. Definisinya adalah bagian terkecil bahasa yang tidak bermakna ya. Jadi kayak B, C, D itu nggak ada maknanya kecuali yang I sama E ya kan. E kan sebuah, I kan saya ya kan, itu pokoknya dia unsur terkecil bahasa lah intinya ya. Biar lebih gampangnya intinya dia adalah huruf. Phoneme itu huruf. Jadi dalam ilmu bahasa itu yang pertama dipelajari adalah hurufnya gitu guys ya. Karena huruf akan menentukan segala-galanya, grammarnya, vocabnya, segala macamnya, penulisannya gitu ya. Oke, nomor 1 udah. Nomor 2-nya adalah morpheme. Morpheme itu adalah kata dasar dan imbuhan ya guys. Huruf dirangkai-rangkai jadi suatu kata, umpamanya beauty ya kan, beauty jadi beauty nanti bisa ditambahkan imbuhan. Beauty tambahkan full jadi apa nanti, beauty tambahkan full tambahkan li jadi apa nanti. Nah itu diurusinnya di morpheme guys. Jadi kalau di morpheme ya, di morfologi, ilmu morfologi namanya, ilmu kata dasar dan imbuhan itu ya,
Beauty, beautiful, beautifully itu masih satu keluarga, Nanti kalau udah ke level 3 ke words itu mereka dipisah-pisah ya. Beauty sendiri, kecantikan ya kan, beautiful cantik, beautifully dengan indah itu dipisah-pisah kalau udah di word atau di kamus ya guys ya. Kalau di ilmu morfologi dia masih ilmu pembentukan kata ya. Jadi gunanya morfologi itu apa ya? Gunanya morfologi adalah untuk menciptakan suatu kata guys. Umumnya kalian mau masukin kata baru dalam bahasa Indonesia, umumnya baper. Oke, sekarang cari kata kerjanya apa. Kalau baper kan kata sifat ya, kata kerjanya apa? Membaperi ya kan, dibaperi. Nanti imbu-imbuan itu akan menentukan kelas kata yang berbeda gitu guys ya, biar lebih variatif gitu ininya penggunaannya gitu guys ya. Oke, morfem itu ada ini ya, jenisnya ada dua, free morphem atau kata dasar atau root words ya, kata akar ya, root ya. FM biasa disingkat FM, free morphem kayak beauty tambahkan full ya, rootnya adalah beauty-nya itu. Kalau bound morphem BM itu imbuhannya ya, imbuhan itu bahasa Inggrisnya affix ya guys ya. Affix itu ada prefix awalan ya, suffix itu akhiran, ada juga infix itu sisipan ya, di tengah-tengah gitu ya, tambahan di tengah gitu ya. Oke, kita lihat ke contohnya dulu. Kesedihan, kira-kira mana ininya free morphemnya? Kita cari dulu free morphemnya ya. Kita cari dulu kata dasarnya yang mana. Sedih sir, oke bener, kata dasarnya sedih, berarti ke sama an-nya itu adalah imbuhan. Ke itu sebagai prefix awalan ya, an-nya itu sebagai suffix atau akhiran. Great. Terus sadness, ini campur-campur aja ya, ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggrisnya, karena dalam bahasa Indonesia juga ada kan. Kebahagiaan ya kan, kenapa nggak bahagia aja, kenapa harus kebahagiaan atau membahagiakan. Nah itu kan beda-beda artinya guys. Itu dipelajarinya di ilmu morfologi atau morfem ya. Coba ke sadness. Free morphemnya yang mana? Sad, bener, berarti ness-nya adalah suffix atau akhiran ya. Beautifully, kata dasarnya yang mana? Free morphemnya adalah beauty ya guys ya, beauty. Berarti imbuhannya ada full sama li ya guys ya, suffixnya ada dua, full sama li. Beautifully dengan indah. Working, kata dasarnya adalah work, ing-nya itu imbuhan ya sebagai suffix ya. Studying, kata dasarnya study, ing-nya itu adalah imbuhan ya atau suffix akhirannya. Impolite, tidak sopan, kata dasarnya adalah polite, sopan ya guys ya. Berarti m-nya itu sebagai prefix atau awalan gitu ya guys ya. Jadi gitu ilmu morfologi ya begitu doang ya. Terus kita lanjut lagi ke words atau kata. Definisinya adalah bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna ya, karena dia udah kata kan, udah digodok di morfologi kan ya, udah jadi dia udah masuk kamus dia. Dari bahasa, bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna dan berkelas kata. Nah, kelas kata itu yang itu guys ya. Ingat-ingat pancavip ya guys ya. Kalau mau cepet-cepet, maksudnya mau menghafal dengan cepat, kelas kata itu ada 8 ya. Pancavip ya. P-nya adalah pronoun, kata ganti. A-nya adalah adjective, kata sifat. Noun itu kata benda. Terus conjunction, kata sambung. Adverb itu kata keterangan. Verb itu kata kerja, interjection itu kata seru, preposition itu kata depan ya. Coba saya kasih sekilas dulu spill dikit-dikit ya. Pronoun itu kayak I, you, they, we, he, she, it untuk menggantikan nama orang atau benda gitu ya. Doni pergi ke pasar. Dia daripada ngulang lagi, Doni pergi ke pasar, Doni membeli roti, nggak usah, Doni pergi ke pasar, dia membeli roti. Itu gunanya kata ganti ya guys ya, menggantikan ke Doni, ke benda ya, ke kata benda. Kalau adjektif kata sifat ya untuk mensifati suatu benda, kayak beautiful girl. Kalau girl aja kan kurang jelas, girl yang gimana? Oh yang beautiful ya, beautiful girl, handsome boy, smart boy kayak gitu ya. Smartphone, smartnya itu jadi kata sifat yang menjelaskan ke phone gitu guys ya. Nah ini spill dikit-dikit aja, nanti ada penjelasan lebih lengkapnya lagi di bawah ya, tenang aja, ini cuman spill biar nggak kaget aja ya. Terus noun itu kata benda ya kayak power bank, smartphone ya, phone-nya itu ya, car, bike, house segala macam ya.
kata benda lah intinya. Kalau terus ada conjunction, kata sambung. Kata sambung itu kayak because, karena, ya kan, although, meskipun, wherever, dimanapun, but, tapi, and, dan, ya kan, or, atau, gitu, kata sambung ya. Terus ada lagi adverb, kata keterangan. Kata keterangan itu kayak I run slowly. Saya berlari dengan pelan. Berlari slowly-nya itu adverb ya, menjelaskan. Dia itu kata keterangan, menerangkan sesuatu gitu ya. Biasanya yang diterangkan adalah suatu adjective atau verb atau adverb itu sendiri. Adverb menjelaskan adverb bisa. Adverb menjelaskan ke kalimat juga bisa ya. I run slowly. Nah, slowly-nya itu saya berlari dengan pelan. Slowly-nya itu larinya ke run, guys. Run itu sebagai kata kerja. Dia menjelaskan ke kata kerjanya itu run itu. Saya berlarinya gimana sih? Biar lebih jelas pakai slowly. I run slowly gitu ya. Nggak usah bingung teman-teman. Bakalan saya ulang-ulang terus ya kalau perlu diulang gitu ya. Dan misalkan teman-teman masih bingung, di pause dulu, terus ketikkan ini guys ya. Ketikkan di kolom komentar itu pertanyaan kalian sedetil mungkin. Simple juga boleh, detail juga boleh, nanti saya pasti jawab ya teman-teman. Saya kasih jawaban versi lengkapnya plus contoh-contoh ya guys ya. Karena grammar itu tidak bisa, banyak yang bilang grammar itu tidak mudah ya guys ya, makanya kalian harus banyak bertanya ya guys ya di kolom komentar, sekecil mungkin, sekritis mungkin ya, nanti biar saya yang jawabin ya gitu. Terus ada lagi adverb, udah tadi ya. Terus ada lagi verb ya guys. Verb kata kerja ya. Kata kerja bisa aktivitas, bisa juga keadaan. Yang gampang-gampangnya aktivitas dulu aja ya. Berlari, run, makan, eat. Berlari, run, makan, eat, minum, drink, tidur, sleep, ya kan. Yang ada aktivitasnya ngapain ya? Belajar, study, mengendarai, drive, kayak gitu ya. Terus interjection, kata seru mah jarang dibahas di grammar, tapi itu adalah kayak wow, oh my god, begitu. Apa aja yang bisa menyerukan sesuatu gitu ya, yikes, atau apa gitu ya, wow, amazing, gitu dong. Terus ada preposition kata depan itu nanti bakalan disandingkan dengan conjunction, karena agak sulit, nggak sulit juga sih kalau yang udah tahu ya. Kalau bagi pemula mungkin agak sulit membedakan antara kata sambung dan kata depan ya. Umpamanya ada kata after, I go after you go, umpamanya itu kan kata sambung. I go disambung sama you go, I go you go disambung oleh after ya. Klausa I go sama you go disambung pakai after. Tapi kalau saya ngomongnya gini, I go after you, nggak pakai go lagi. Nah berarti afternya itu, yang contoh kedua itu cuma sebagai preposisi, karena preposisi itu cuma ketemu sama kata benda doang, objeknya doang, after you gitu ya. Preposisi itu biasanya kayak gini loh, by the way, on the spot, kayak gitu ya. Preposisinya kayak on, between, at, apalagi among itu diantara banyak ya. Kalau between kan diantara dua. Apalagi by, in the market, innya itu jadi preposisi namanya guys ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelasin lagi. Kita ke yang keempat, tadi kan udah ya, phoneme, morpheme, words, terus phrase. Ini kita dalam rangka kenalan dulu ya guys ya, sama kelas-kelas katanya. Kok kelas kata sih, komponen bahasa ya. Komponen bahasa yang ada 6 tadi. Oke, sekarang kita ke phrase atau rangkaian kata. Phrase itu adalah rangkaian kata yang tidak berpola subject verb ya. Jadi dia cuma saling menerangkan aja, nggak ada verbnya, belum ada kata kerjanya ya. Kalau saya bilang saya makan nasi, itu kan ada kata makan ya, I eat ya kan. Tapi kalau phrase itu cuman seorang raja, the king, atau a bike, sebuah sepeda, a bike, the car, mobil, sang mobil, si mobil gitu ya, the cat, si kucing ya, kayak cuman rangkaian kata aja, belum dikasih verb ya.
The catnya itu umpamanya kalian bilang ya, the cat eats apa ya, fish, umpamanya kucingnya makan ikan ya, yang dianggap frase itu cuma the catnya aja ya. Kalau kalian hitung semuanya itu udah kalimat itu ya, apalagi udah ada titiknya kan. Tapi kalau the cat eat fish, yang frase yang mana ya, the catnya aja. Nah, kenapa harus sederhana itu, kenapa harus dibahas? Karena frase untuk pembuatan frase nanti agak tricky juga guys ya. Pokoknya kalian mau bilang gini, seorang gadis cantik berkulit putih berkebangsaan Eropa, itu frase semua itu, karena dia belum ada aktivitasnya, belum ada kegiatannya. Seorang gadis cantik putih berkebangsaan Eropa, itu nanti gimana bahasa Inggrisnya, itu frase itu ya, ilmunya ada di frase. Oke, frase tadi adalah rangkaian kata yang tidak berpola subjek verb ya. Polanya adalah MH. MH itu apa sir? Modifier sama head guys. Modifier itu ingat-ingat aja, penjelas, oke. Kalau head itu hanya itu head ya, kepala atau inti guys ya. Pokoknya cewek cantik, kita lagi ngomongin cantik, itu ada cewek cantik tuh. Kita lagi nunjuk si cewek cantik, kita lagi nunjuk cantik apa nunjuk cewek? Cewek kan, berarti headnya, intinya ada di cewek. Berarti beautiful girl, beautifulnya itu modifier, penjelas si cewek, karena intinya ada di cewek ya. Saya mau membeli mobil mewah. Apa yang ingin kalian beli? Mobil atau mewah? Mobil kan, yang mau dibeli mobil, itu intinya ada di ininya, intinya ada di mobilnya. Berarti luxurious car gitu ya. Luxuriousnya itu sebagai modifier atau menjelaskan si car-nya itu biar lebih jelas. Karena kalau car, kita tulis car aja, kita nggak tahu lah itu mewah atau enggak gitu ya. Oke, kita lihat dulu keterangannya. Kalau adjektif itu menjelaskan noun. Adjektif itu menjelaskan noun kayak tadi. Luxurious itu kelas katanya adjektif ya guys ya, kelas katanya sifat ya, kata sifat. Menjelaskan ke car ya, yang sebagai noun gitu ya. Beautiful girl juga tadi ya kan. Beautiful sebagai kata sifat, menjelaskan noun, kata benda. Ya, noun apa namanya, menjelaskan girl sebagai kata benda ya guys ya. Oke, ada contoh nih, old book. Nah, intinya ada di book ya, berarti oldnya itu sebagai modifier ya. Itu adjektif, itu oldnya itu adjektif, booknya itu adalah kata benda. Big car. Big car itu kata bendanya di car-nya ya. Big-nya itu sebagai kata sifat, dia adjektif ya, modifier ya. Mobil besar. Terus ada beautiful girl. Girl itu sebagai bendanya ya, headnya ya. Beautiful modifier sebagai penjelasnya. Very good, ini yang dibahas apanya? Good-nya kan. Good itu adalah kata sifat guys ya, good kata sifat. Oke, terus yang bisa menjelaskan ke kata sifat apa? Yaitu adverb ya. Very itu adverb guys. Adverb bisa menjelaskan ke kata sifat, kata kerja, kata keterangan atau sentence ya, atau kalimat. Biasa disingkat AVAS gitu guys ya. Adjective, verb, adverb, sentence. Jadi adverb bisa menjelaskan ke adjektif, kata sifat, ke verb, kata kerja, ke adverb lagi. Jadi adverb menjelaskan adverb juga bisa, kata keterangan menjelaskan kata keterangan, atau menjelaskan ke kalimat bisa juga ya. Untuk kasusnya yang very good itu very itu kata keterangan, adverb ya, sebagai modifier untuk menjelaskan ke good, biar goodnya tuh lebih jelas. Sebagus apa sih? Oh, very, sangat, nah, gitu aja, biar lebih jelas aja dia. Good itu adjektif ya, sebagai intinya, headnya. Terus I run slowly, saya berlari dengan pelan. Oke, slowly-nya itu ini kata keterangan ya, kata keterangan, dia ngejelasin ke run-nya guys, ke kata kerjanya. Intinya ada di kata kerja, di run-nya itu ya. Terus very slowly, sangat dengan pelan, very slowly ya, intinya ada di slowly-nya. Very-nya adalah modifier atau penjelasnya, itu adverb menjelaskan ke adverb lagi guys. I have a slow car. Kok nggak slowly sir? Kalau slowly tadi kan adverb ya guys ya. Nah, kalau I have a slow car, itu car-nya itu benda kan, kata benda kan, larinya ke benda kan. Coba kita lihat dulu, I have a slow car, saya mempunyai mobil yang pelan. Yang pelan apanya?
Mobilnya kan, mobilnya. Oke, mobil itu kata benda kan. Berarti kita nggak butuh adverb, kita butuhnya adjektif. Adjektifnya dari pelan itu slow, bukan slowly, ya. Slow, apa namanya, slow car itu aja. Beda sama yang tadi sebelumnya, ya. I run slowly, saya berlari dengan pelan. Yang dengan pelan apanya? Larinya kan, lari itu kan verb, berarti harus dijelaskan sama adverb. Bentuknya adverb kalau pelan itu slowly gitu guys. Kalau bingung nanya ya, jangan malu-malu, nanya aja di kolom komentar ya. Terus I drive a car slowly. Nah ini kok car slowly sir, tadinya slow aja. Oke, coba kita lihat. I drive a car slowly, saya mengendarai mobil dengan pelan. Oke, yang pelan apanya? Apakah mobilnya? Belum tentu. Belum tentu. Kalau tadi kan I have a slow car, saya mempunyai mobil yang pelan. Mobilnya memang pelan. Tapi kalau yang selanjutnya nih, I drive a car slowly, saya mengendarai sebuah mobil dengan pelan. Yang dengan pelan apanya? Mengendarainya guys, mengendarainya, bukan, belum tentu mobilnya pelan ya. Bisa aja dia bawa BMW tapi dia ngendarainya pelan-pelan gitu guys. Jadi larinya kata pelan itu ke drive, mengendarai. Drive itu kata kerja, berarti harus dibantu dijelaskan dengan slowly, bukan slow guys ya. Gitu ya. Silahkan nanya kalau kurang jelas ya, sekritis mungkin guys. Terus ada lagi clause, klausa ya guys ya. Klausa definisinya adalah rangkaian kata yang berpola subject verb ya, subjek kata kerja yang membentuk bagian dari kalimat. Seperti yang saya jelasin tadi ya, ada induk kalimat atau main clause, ada anak kalimat atau sub clause ya guys ya. Jenisnya jenis main clause, induk kalimat itu dapat berdiri sendiri. Ciri-cirinya itu ya, dapat berdiri sendiri. Sebentar, saya kasih dulu kalimat ya. Oke, saya kasih satu kalimat dulu ya, biar jadi acuan ya. Pokoknya ada kalimat I love you because you love me. Aku mencintaimu karena kamu mencintaiku ya. Oke, kita baca lagi jenisnya sama ciri-cirinya ya. Main clause, MC, induk kalimat, dapat berdiri sendiri. Yang dimaksud ini guys, induk kalimat itu kata-kata yang nggak ada kata sambungnya, yang nggak diawali kata sambung ya. Yang mana? Yang I love you ya guys ya, subject verbnya kan, dia nggak diawali dengan conjunction dulu. Nah yang induk kalimat itu I love you. Kenapa dia disebut dapat berdiri sendiri dan berpotensi membentuk kalimat? Karena I love you aja titik udah selesai guys. Jadi I love you titik itu udah orang udah paham ya. Aku mencintaimu itu kan orang udah langsung paham gitu ya. Polanya yaitu subjek, cuman subjek sama verb aja. Nah dia independent clause, klausa yang tidak terikat pada klausa manapun ya. Jadi dia berdiri sendiri bisa. Beda sama sub clause guys. Sub clause atau anak kalimat. Anak kalimat itu yang diawali sebelum subject verb itu ada conjunctionnya dulu, ada kata sambungnya dulu ya. Dan di kasus ini adalah because-nya ya guys ya. Because you love me. Nah ciri-cirinya tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya gimana Zar? Tidak dapat berdiri sendiri itu umpamanya kalian cuma nulis because you love me, orang bingung guys. Orang-orang bakalan bingung. Coba kalian ke teman kalian yang cewek gitu ya. Maksudnya ke lawan jenis gitu ya. Tiba-tiba kalian ngomong gini, karena kamu mencintaiku. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kalian bilang karena kamu mencintaiku. Atau karena aku lapar. Lah kan nggak jelas guys. Maksudnya kenapa kamu ngomong gitu? Kenapa nggak kata sambung duluan gitu ya? Coba bayangkan teman kalian datang terus dia langsung ngomong soalnya gini bro. Nah soalnya gini, induk kalimatnya aja belum dikasih tahu langsung soalnya gini, kan bingung gitu ya. Jadi dia tidak dapat berdiri sendiri itu maksudnya begitu. Tidak berpotensi membentuk kalimat, nggak bisa because you love me titik, nggak bisa ya, karena itu kata sambung ada nggak jelas maksudnya ya. Polanya conjunction subject verb. Oke, terus dependent clause, dia terikat sama apa? Terikat sama I love you-nya, terikat sama main clause-nya. Harus ada main clause-nya dulu baru sub clause gitu guys. Ya, kalau because you love me aja orang bingung. Tapi kalau kalian bilang I love you because you love me, itu orang paham maksud kalian, maksudnya paham gitu guys ya. Oke, coba kita lihat ke contohnya yang di teks ya. I eat pizza because I'm hungry. I eat pizza because I'm hungry. Yang main clause-nya adalah I eat pizza, sub clause-nya adalah because I'm hungry.
Oke, saya makan pizza karena saya lapar. Terus I keep fighting although I'm tired, right? I keep fighting, saya tetap berjuang meskipun saya capek. Yang kata atau induk kalimatnya adalah I keep fighting ya. Although I'm tired itu adalah anak kalimat atau subclause-nya. Terus we won't succeed unless we work hard ya. Kita tidak akan sukses kecuali kita bekerja keras ya. Klausa utamanya induk kalimatnya adalah we won't succeed ya guys ya. Kita tidak akan sukses ya unless we work hard, itu adalah anak kalimatnya, kecuali kita bekerja keras. Oke, sir, subclause-nya bisa ditaruh depan nggak? Bisa guys. Ya, caranya adalah because I'm hungry, ya, karena saya lapar, gitu ya. Itu subclause ya guys ya. I eat pizza, saya makan pizza. Main clause-nya itu ya. I eat pizzanya itu. Although I'm tired, ya. Meskipun saya capek, I keep fighting, saya tetap berjuang. Although I'm tired itu sebagai subclause, I keep fighting sebagai main clause. Unless we work hard, kecuali kita bekerja keras, we won't succeed, kita tidak akan sukses. Ya, unless we work hard itu sebagai subclause, we won't succeed itu sebagai main clause-nya. Oke. Terus ada lagi sentence, kalimat yang terakhir ya guys ya. Yang terakhir kalimat ya, definisinya adalah rangkaian kata yang berpola subject verb dan diikuti dengan tanda baca pengakhir. Yang kayak saya bilang tadi ya, harus ada tanda baca pengakhir seperti full stop, titik ya. Kalau di full stopin nanti jadi kalimat pernyataan, I love you titik, ya pernyataan berarti ya. Full stop bahasa Inggrisnya titik itu full stop lah intinya ya. Tanda tanya question mark ya, berarti pertanyaan, kalimat pertanyaan. Do you love me? Nah, tanda tanya, nah itu kalimat pertanyaan. Jangan lupa ketika kalian nulis do you love me harus ada tanda tanyanya biar secara grammar tidak salah ya guys ya. Kalau kalimat perintah itu exclamatory mark pakai tanda seru. Tanda seru bahasa Inggrisnya exclamatory mark ya. Tanda seru. Namanya love me, cintai aku. Nah, biasanya kalau perintah atau kalimat perintah itu tidak perlu ada subjeknya ya. You love me, nggak usah. Love me aja gitu ya. Karena kalau kalian merintah orang kan kalian langsung menghadap ke orangnya kan. Ya, jadi you-nya itu udah bisa dimaklumi ya. Ya, sini dong, biasanya kalian nyuruh orang kan, sini dong, pergi sana, nah, kan pas langsung menghadap ke orangnya kan, sini dong pasti ada makna kamu di depannya, kamu sini dong, tapi kan kita singkat biasanya, sini dong, kamu pergi sana, nah, disingkat jadi pergi sana, gitu ya. Contoh, coba yang nomor 1 itu I love you, kalimat pernyataan ya, aku mencintaimu. Do you love me itu kalimat pertanyaan, do you love me. Pertanyaan ya, do you love me, pertanyaan. Love me itu kalimat perintah. I love you, kalau disambung semuanya bisa sir, bisa. I love you, aku mencintaimu. Do you love me, kamu cinta aku. Love me, cintai aku dong, gitu ya. Itu berapa kalimat sir? Yang paling bawah itu ya tiga kalimat. Yang pertama adalah pernyataan, yang kedua adalah pertanyaan, lalu disambung ini ya. Kalimat perintah itu 3 kalimat hitungannya guys ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut aja ke part 2 ya guys ya. Part selanjutnya cek playlist ya guys ya. Cek playlist, urutin aja playlistnya, playlist grammar ya, biar tahu semuanya secara komprehensif semua materinya ya guys ya. Oke, and then don't forget to ask me if you have any question. Tanya aja di kolom komentar, and don't forget to share this video to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan ke teman-temannya juga yang lagi belajar bahasa Inggris, terutama grammar atau TOEFL ya. By the way, di channel ini juga TOEFL-nya udah lengkap. Oke, cek aja playlistnya. Oke, lanjut ke part 2. Thank you. Part 2.